Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim, kembali kita bertemu di channel Pondok Ukhuwah untuk melanjutkan kisah-kisah Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang mimpi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu malam, Rasul bermimpi bahwa dia dibawa oleh dua orang malaikat ke satu tempat. Sampai di tempat itu dan kemudian Rasul melihat ada dua orang laki-laki. Ada satu laki-laki dan berdiri di depannya memegang kait dari besi ya, atau seperti penghancur batu itu yang di depannya ada kait itu. Dan kemudian orang yang memegang kait itu menghantamkan kait itu ke leher lelaki yang di depannya, tembus sampai ke tengkuknya. Orangnya itu menjerit-jerit ketika dihantam oleh kait besi. Dan orang yang menghantam itu kemudian menarik kait itu sehingga lepas dan darah bercucuran. Dan ketika selesai dia tarik, itu leher itu utuh kembali. Dan kembali orang itu menancapkan lagi kait itu ke leher orang tersebut dan tembus kembali sampai ke tengkuknya. Dia kembali menjerit-jerit. Begitu terus-menerus dilakukan. Rasul bertanya, "Ya Jibril, apa itu?" Jibril dan Mikail tidak menjawab, kemudian berkata, "Mari kita pergi." Mereka melanjutkan perjalanan sampai kembali mereka melihat ada dua orang lelaki di atas sebuah bukit. Lelaki yang satu duduk di depan dan satu lagi lelaki di belakangnya berdiri sambil memegang batu besar. Nah, laki-laki yang memegang batu besar di belakang itu kemudian menghantamkan batu itu ke kepala lelaki yang ada di depannya. Kepala itu pecah, berhamburan, dan batu itu berguling ke bawah. Nah, ketika batu itu berguling, orang lelaki yang di depannya itu berlari mengejar batu itu. Dan dia mengambil kembali batu itu kembali ke orang yang tadi dihantamnya itu. Dan orang yang tadi dihantamnya itu, kepalanya sudah utuh kembali. Dan Rasul dan lelaki itu kembali menghantamkan batu itu ke kepala orang itu sehingga kembali pecah berhamburan. Begitu terus-menerus. Rasul bertanya, "Ya Malaikat Jibril, apa itu?" Malaikat Jibril dan Mikail tidak menjawab dan kemudian mereka kembali berkata, "Mari kita pergi." Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke satu tempat di mana ada semacam kubangan yang dalam sekali gitu, dan di dasar lubangnya itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka telanjang dan di dasarnya itu api besar hidup sekali. Dan lelaki dan perempuan ini kemudian berusaha sekuat tenaga keluar dari lubang itu untuk sampai ke atas untuk melarikan diri. Nah, ketika mereka sudah hampir berhasil, api di bawah padam dan orang itu jatuh lagi ke bawah. Ketika mereka sampai di bawah, api itu kembali hidup dan membakar mereka kembali. Mereka berteriak-teriak, berlari, berusaha naik ke atas. Dan ketika hampir sampai, mereka kembali jatuh. Begitu terus-menerus. Rasul kembali bertanya, "Apa itu ya Jibril?" Malaikat tidak menjawab dan kemudian melanjutkan dan berkata, "Mari kita pergi." Mereka melanjutkan perjalanan sampai kemudian kali ini sampai di sebuah sungai darah. Dan di sungai itu ada seorang laki-laki yang berada di tengah sungai. Dia berusaha berenang ke pinggir sungai. Dengan bersusah payah berusaha berenang ke pinggir sungai. Dan di pinggir sungai ada seorang lelaki yang memegang batu. Batu itu ketika lelaki yang berenang tadi hampir sampai ke pinggir sungai, dia lempar batu itu tepat mengenai mulut orang yang sedang berenang itu dan menghancurkannya. Menghancurkan mulut orang itu. Dan dia terlempar kembali ke tengah sungai. Dia dengan kesakitan berusaha lagi berenang ke pinggir sungai dan ketika hampir sampai kembali dilempar. Begitu terus-menerus. Rasulullah bertanya, "Apa itu ya Malaikat Jibril?" Malaikat tidak bertanya, "Mari kita pergi." Malaikat tidak menjawab dan kembali berkata, "Mari kita pergi."
Mereka melanjutkan perjalanan sampai kemudian Rasul dan kedua malaikat melihat sebuah pohon besar yang rindang sekali, dan di bawah pohon ada seorang lelaki tua sedang bermain dengan anak-anak. Nah, di samping lelaki itu, kakek tua itu, ada terlihat sebuah rumah yang bagus sekali. Dan di sebelah rumah itu ada rumah yang jauh lebih indah, jauh lebih indah. Rasul bertanya, apa itu ya malaikat? Kali ini malaikat Jibril mulai menerangkan, ya Rasulullah, orang yang pertama yang engkau lihat yang dia dihantam dengan kait dari batang lehernya tembus sampai ke tengkuknya itu adalah orang yang suka berbohong dan menyebarkan kebohongannya. Ya, berbohong ke sini, menyebarkan kebohongannya. Kalau di masa sekarang lewat WhatsApp, media sosial, maka hati-hatilah saudara. Jika Anda tidak tahu kebenaran satu berita, jangan men-sharing berita yang Anda tidak tahu. Karena dosanya nanti akan kembali kepada Anda. Jadi lebih baik kita tidak menyebarkan berita yang ada kemungkinan itu adalah berita bohong karena konsekuensinya sangat berat. Selanjutnya, ketika laki-laki yang dipecahkan kepalanya itu, dilempar batu, kepalanya hancur, berguling, batunya berguling dan kemudian dihantam kembali ke kepalanya. Malaikat Jibril berkata, itulah orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, tapi dia tidak pernah mengamalkan ilmu yang dia punyai, dan dia tidak pernah berbagi tentang ilmu yang dia punyai. Jadi jika Anda memiliki ilmu agama, ilmu apapun, bagikanlah. Sehingga orang lain memperoleh manfaat dari ilmu yang Anda punyai. Jangan Anda diam saja, karena itu terhitung sebagai dosa. Karena Anda tidak memanfaatkan ilmu yang Anda miliki. Dan selanjutnya, orang yang laki perempuan yang telanjang dan kemudian dibakar oleh api sampai mereka berteriak-teriak berusaha keluar. Kata malaikat Jibril, itulah laki-laki dan perempuan yang suka berzina. Hukumannya sangat berat. Jadi jika pernah melakukan, maka bertobatlah. Mohonlah ampun kepada Allah. Semoga kita terhindar dari hukumannya kelak. Dan kemudian lelaki yang berenang di sungai darah dan kemudian dilempar dengan batu ke mulutnya sampai pecah, dia terlempar lagi ke tengah sungai, berenang lagi, dilempar lagi. Kata malaikat Jibril, itulah orang yang suka memakan riba. Jadi dosa riba sangat besar. Jangan lakukan riba. Dan kemudian kakek yang ada di bawah pohon, kata malaikat Jibril, ya Rasul, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak yang bermain-main di kakinya itu adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Mereka adalah penghuni-penghuni surga. Karena anak-anak yang meninggal sebelum balik otomatis masuk ke dalam surga. Jadi jika Anda memiliki anak yang meninggal sebelum akil balik, tidak usah bersedih, karena mereka adalah penghuni surga. Dan kemudian rumah yang dilihat oleh Rasul, rumah yang indah, itu adalah rumah surga untuk para mukminin, orang-orang Islam yang berhak memasuki surga. Rumah yang lebih indah, itu adalah rumah para syuhada. Dan kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasul, lihatlah ke atasmu, lihat ke atasmu. Rasul kemudian mendongakkan kepalanya dan di atas kepala Rasul melihat istana yang sangat indah. Rasul bertanya, istana siapa itu ya Jibril? Malaikat Jibril berkata, itulah istanamu. Kata malaikat Jibril, aku ingin ke sana, kata Rasulullah. Aku ingin tinggal di sana, tinggalkan aku di sana, kata Rasul. Tapi malaikat Jibril berkata, sekarang belum waktumu ya Rasulullah. Engkau masih memiliki umur di dunia. Jadi engkau harus kembali ke dunia, dan nanti pada waktunya, di akhirat kelak, di surga kelak, itu adalah rumah yang akan engkau
tempati. Semoga kisah-kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri kita dan selalulah berbagi ilmu agar kita semua memperoleh rahmat, petunjuk, dan pahalanya. Semoga Allah ridha. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.